Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Dinda Triandana dengan MPM 19160100 dari Prodi PGSD 5C. Saya di sini akan mempresentasikan hasil laporan observasi yang telah saya lakukan di Min 8 Bandar Lampung. Saya telah melakukan observasi pada hari Sabtu 4 Desember tahun 2021 pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Saya melakukan observasi ini di salah satu madrasah, yaitu Min 8 Bandar Lampung, yang berlokasi di Jalan Tanjung Pura 1, Pidada 2, Panjang Utara, Bandar Lampung. Berikut hasil observasi yang telah dilakukan. Yang pertama, tentang kurikulum sekolah. Khusus untuk siswa sekolah dasar atau madrasah menggunakan kurikulum 2013 yang diberlakukan dalam pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Kurikulum 2013 atau disebut dengan K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum lama, yaitu kurikulum 2006 atau sering disebut dengan KTSP. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan saya di Min 8 Bandar Lampung, sekolah ini menggunakan kurikulum 2013 untuk semua kelas, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Penggunaan kurikulum ini dimulai setelah pemerintah menetapkan semua sekolah di SD ataupun MI wajib menggunakan kurikulum 2013. Lalu yang kedua ada RPP dan silabus. RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam kompetisi inti yang dijabarkan di dalam silabus. Sedangkan silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran tema tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Min 8 Bandar Lampung, dalam penyusunan RPP dan silabus, khususnya untuk kelas 4, B, C, D, menggunakan RPP yang sama. Berikut contoh RPP pembelajaran yang ada di Min 8 Bandar Lampung. Khusus untuk kelas 4, dengan tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran ketiga dengan alokasi waktu 2 dikali 30 JP. Lalu yang ketiga ada strategi pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Min 8 Bandar Lampung, guru kelas menggunakan strategi pembelajaran yang terbaik agar tujuan pembelajaran yang hendak dicapai tercapai. Guru kelas 4C khususnya menggunakan strategi kooperatif dengan menggunakan model snowball throwing agar siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Strategi kooperatif merupakan salah satu strategi pembelajaran yang mengutamakan adanya kerjasama antar siswa dalam kelompok seperti kelompok-kelompok tertentu, di mana siswa belajar bersama, saling menyumbangkan pikiran dan gagasannya, ide agar tujuan dapat tercapai secara maksimal. Model snowball throwing adalah model pembelajaran yang dapat menggali potensi kepemimpinan
siswa dalam kelompok, dan keterampilan membuat dan menjawab pertanyaan yang dipadukan melalui suatu permainan imajinatif, yaitu seperti membentuk dan melempar bola salju. Lalu yang keempat ada penggunaan iptek. Dengan pemanfaatan teknologi sebagai inovasi yang dilakukan guru, dapat diyakini proses belajar mengajar akan lebih menarik dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Jika teknologi digunakan atau dimanfaatkan dengan baik dalam proses pembelajaran, maka proses pembelajar mengajar bisa dimaksimalkan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Min 8 Bandar Lampung, penggunaan iptek dengan sangat baik. Penggunaan iptek tersebut seperti contohnya penggunaan komputer, proyektor. Lalu pada masa pandemi, para guru diharuskan melaksanakan pembelajaran secara daring dalam jaringan karena tidak dapat melaksanakan pembelajaran seperti biasa yang dilakukan di dalam kelas. Dengan begitu, guru diharuskan mengatur kegiatan pembelajaran secara daring dengan bantuan teknologi seperti handphone, laptop untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan guru sebelumnya. Yang kelima ada interaksi siswa. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Min 8 Bandar Lampung dengan mengamati sekitar kelas, karena terdapatnya batasan dalam kegiatan tatap muka di kelas, dan saat mengamati, saya di kelas tersebut sedang dilaksanakan ujian akhir semester ganjil. Dengan begitu, siswa tertib dalam selama mengerjakan ujian dengan tenang dan fokus. Guru yang mengawasi ujian juga terlihat fokus mengawasi siswa. Keadaan kelas pada saat itu juga bersih, kursi dan meja tertata rapi, suasana nyaman untuk kegiatan belajar mengajar. Yang keenam, ada kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Min 8 Bandar Lampung, kegiatan kokurikuler hampir dilaksanakan setiap tahun, seperti kegiatan kunjungan ke Museum Lampung, kebun binatang, dan taman rekreasi. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan setiap Sabtu. Kegiatan ekstrakurikuler yang terdapat di Min 8 yaitu terdiri dari pramuka wajib, tari, olahraga, dan kegiatan keagamaan. Melalui kegiatan ekstrakurikuler, siswa dapat diikuti lomba-lomba antar sekolah seperti antar provinsi, kota, kabupaten, dan lainnya. Siswa-siswi di Min 8 Bandar Lampung pernah memenangkan macam-macam lomba, antara lain yang pertama juara 1 lomba PBB Putri tahun 2020 di dalam acara AK Event Al-Kausar Bandar Lampung. Yang kedua, juara 1 lomba voli putri 2020 dalam acara Hari Amal Bakti Kerja Kemenak. Yang ketiga, ada juara 1 sepak bola mini tahun 2011 dalam acara seleksi O2 SN tingkat Kecamatan Panjang. Berikut dokumentasi sebagai bukti telah dilaksanakan observasi di Min 8 Bandar Lampung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.